Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 18, 19, dan 20. Ayat berat nih. Mudah-mudahan saya bisa menafsirkannya dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Saya stop di sini. Allah bersaksi. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Dia. Sangat signifikan karena Allah lah yang bersaksi. Allah yang paling jujur, paling adil, paling benar, paling berilmu. Tidak ada lagi. Betul nggak? Makanya berat buat saya buat menafsirkan ayat ini. Wal malaikatu, dan para malaikat. Malaikat dengan segala keutamaan dan kebaikan mereka bersaksi bahwa tidak ada zat yang layak disembah selain daripada Allah. Allah, malaikat. Sudah dua entity yang disebutkan. Entity yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Ini adalah ayat yang memberikan derajat yang setinggi-tingginya kepada orang berilmu yang adil. Bukan orang ahli ibadah, bukan orang biasa-biasa, tapi orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu? Karena keyakinan itu ada banyak level, tidak cuma satu level. Dan keyakinan bahwa Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia dikarenakan Allah sudah menetapkan bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh manusia, apalagi jalannya untuk bisa meyakinkan hati ini bahwa Allah adalah ilah yang tidak ada zat lain yang boleh disembah selain Dia. Betul nggak? Faham nggak sampai di sini? Orang tuh punya hati. Hati itu terus bergejolak. Di dalamnya ada hawa nafsu. Di dalamnya ada bisikan-bisikan syaitan yang menimbulkan, yang membisikkan subhat-subhat kepada manusia. Bagaimana cara melawannya? Cara melawannya adalah dengan memasukkan ilmu. Terus dia akan membasuh semua subhat-subhat yang syaitan masukkan. Dia akan menggeser hawa nafsu ini ke pinggir, sehinggalah jadilah hati yang kokoh, hati yang yakin, hati yang mengakui dengan sebenar-benarnya. Faham sampai di sini? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, yang memiliki authority, yang bisa memaksakan peraturan yang Dia mau. Al-Hakim, walaupun maha perkasa, Dia zat yang maha bijaksana. Sehingga keperkasaan ini tidak menjadikan zat ini sebagai
zat yang menzolimi hamba-hambanya. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan untuk belajar Asmaul Husna, ketika ada dua sifat digabung disandingkan, mereka punya maksud tersendiri dan akan menghasilkan sesuatu makna yang berbeda. Saya lanjutkan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ingat, kita baru masuk ke surat Al-Baqarah yang diturunkan berkaitan dengan kaum Bani Israel. Kemudian kita masuk ke Ali Imran yang diturunkan untuk menjatuhkan hujah orang-orang Nasrani. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab. Bani Israel punya kitab, Nasrani punya kitab, betul nggak? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kecuali setelah datangnya ilmu disebabkan oleh kedengkian mereka. Jadi hidup ini Allah sudah tetapkan manusia mulia di atas jin, di atas malaikat karena ilmu. Kemudian turun nabi-nabi, rasul-rasul yang merupakan representasi orang-orang yang pintar berilmu. Ada nggak representasi yang lebih baik daripada itu untuk nabi dan rasul? Mereka berilmu, ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada manusia-manusia lain tanpa ada guru. Gurunya terus dari langit. Nah, kitab, sesuatu yang dibaca, itu juga representasi dari ilmu. Nah, semua kombinasi ini menunjukkan manusia kepada satu jalan yang lurus. Tapi manusia punya hati. Hati itu bisa putih, bisa hitam. Bisa dengki, bisa jujur. Karena kedengkian dari hati ini, mereka berselisih. Karena semuanya jelas dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, mereka diturunkan berkesinambungan, konsisten, dan sudah jelas diterangkan bahwa apa yang kalian ikuti itu bukan mengikuti Nabi, tapi ikutlah kepada Allah. Nabi bisa diganti-ganti, ajaran agama bisa mengalami modifikasi, tapi itu semua adalah dalam petunjuk, dalam hidayah dari Allah. Jadi teman-teman di sini udah tahu kan kenapa Islam berbeda-beda? Maksudnya kenapa Islam Bani Israel bisa putus di situ, Islamnya kaum Nasrani, kaumnya Nabi Isa putus di situ sehingga mereka tidak bisa menyambungkan diri mereka dengan Rasul yang terakhir. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwa
ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar. Demikian pun orang Nasrani. Fa'in hajjuka, maka jika mereka mendebat kalian, ingat perbedaan itu akan berujung dengan adu argumentasi kan. Jadi akan ada proses debat. Fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis nih, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, sudahkah kamu masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jika mereka masuk Islam, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu ini hanyalah untuk menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Jadi kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan. Di antara banyak orang yang disampaikan oleh berita langit ini, sebagian mereka masuk Islam, sebagian dari mereka tidak. Orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang mendapat huda, petunjuk. Petunjuk ini tidak datang begitu saja. Petunjuk ini datang ketika kita bisa memberikan bukti kepada Allah bahwa kita berhak mendapat petunjuk. Kalimat saya terlalu rumit kan? Di sini disebutkan Allah itu Maha melihat, betul enggak? Allah tuh melihat perilaku manusia. Ada manusia yang walaupun dia ini tersesat, tapi dalam hatinya dia punya niatan untuk mencari kebenaran. Siapa sih Tuhan yang sebenarnya? Kok saya nggak serak sih dengan agama saya? Ada orang seperti itu. Maka dia dia berhak atas petunjuk dari Allah. Kemudian di antara manusia, walaupun dia tersesat, tapi dia memiliki banyak kebaikan. Dia suka membantu orang lain. Dia tidak pernah menzolimi orang lain. Makhluk seperti ini berhak atas petunjuk dari Allah. Tapi ketika ada seorang manusia yang dia menzalimi orang lain, dia tidak punya niatan apa-apa selain dunia ini, makhluk-makhluk seperti inilah yang tidak berhak atas petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk itu tidak free, tidak semerta-merta diberikan, tapi Allah melihat dalam diri dia baik, dia berhak atas masa depan yang lebih baik lagi, sehingga diberikanlah hati dia, dibukalah oleh Allah terhadap agama Islam. Faham sampai sini? Jadi bukan hal yang aneh bila kita mengatakan
bahwa kebenaran itu dimulai dari hati kita, dari niat kita, dari perilaku kita. Betul nggak? Oke. Jadi saya akan tutup ini dengan satu hadis cerita dari riwayat Imam Ahmad dari Anas. Jadi zaman dahulu tuh ada anak Yahudi yang biasa mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah SAW dan membawakan sandal atau slipper beliau. Yahudi, anak kecil Yahudi mengambilkan air wudhu dan membawakan slipper untuk beliau. Ini perbuatan baik nggak? Baik kan? Tapi dia Yahudi nih. Orang tuanya Yahudi. Ceritanya anak itu jatuh sakit. Maka Rasulullah SAW menjenguknya. Beliau menemuinya sedangkan ayahnya sedang duduk di samping kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada anak ini, "Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah." Anak itu, anak kecil, kemudian dia lirik ayahnya. Kemudian ayahnya pun diam. Kemudian hal itu berlaku berulang kali. Sampai setelah beberapa kali ayahnya pun bilang, ayah ini Yahudi ya, "Hei fulan, taatilah Abul Qasim." Abul Qasim itu adalah nama kunyah daripada Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan permission dari ayahnya, anak itu pun mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah." Setelah itu Nabi keluar, saya berucap, "Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan anak ini dari neraka melalui aku." Jadi hadis ini juga diriwayatkan dalam Imam Bukhari. Jadi anak ini walaupun tersesat, dia melakukan hal yang baik. Mengambilkan air wudhu, membawakan slipper atau sandal untuk Rasulullah SAW. Suatu hal yang sederhana. Tetapi Allah menghargai apa yang anak ini buat. Sifat dari Allah adalah asyakur. Allah menghargai hal-hal kecil yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya, membukakan hati orang tuanya, memberikan jalan buat anak ini masuk Islam. Mudah-mudahan cerita ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.